Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Ibu Triwahyu. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Simak videonya ya, semangat! Energi yang pertama adalah energi panas bumi. Panas bumi adalah salah satu energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Energi dari panas bumi masuk dalam kategori ramah lingkungan karena sedikit melepas gas rumah kaca. Sistem kerja energi panas bumi. Panas bumi memompa air ke dalam bumi, kemudian panas dari dalam bumi akan menciptakan uap. Selanjutnya, uap akan digerakkan untuk menggerakkan turbin sebagai penghasil energi listrik. Selain itu, energi panas bumi bisa juga dimanfaatkan sebagai pompa pemanas rumah kaca, kebutuhan industri, pemanas ruangan, hingga alat mandi. Yang kedua adalah biogas. Biogas adalah hasil pencernaan hubungan dengan pemanfaatan gas metana yang dilepaskan ketika kotoran hewan membusuk. Gas ini dapat diperoleh dari sampah atau dari saluran sistem limbah. Setiap penghasil biogas digunakan untuk menghasilkan dan memproses gas metana melalui bakteri gas metana yang dikumpulkan dan dimurnikan dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Menurut penelitian dari Bappenas, dalam 1 meter kubik biogas dapat menghasilkan 6.000 watt jam yang setara dengan setengah liter minyak diesel. Energi panel surya. Panel surya adalah suatu komponen yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut efek fotovoltaik. Energi listrik yang diproduksi biasanya akan digunakan untuk kebutuhan listrik dan ada yang disimpan terlebih dahulu dengan baterai. Cara kerja panel surya. Panel surya bekerja dengan cara sistem panel bertenaga matahari ini tetap dapat berjalan meski keadaan sore, malam hari maupun hujan sekalipun karena menggunakan bantuan baterai tersebut. Karena panel surya ini terintegrasi ke panel listrik rumah, otomatis ketika ada konsumsi listrik dari barang elektronik seperti menyala TV atau AC, maka tenaga listrik diambil dari panel surya terlebih dahulu. Cara kerja paralel dengan listrik PLN. Apabila suplai dari panel surya tidak cukup, tenaga yang diambil adalah tenaga dari listrik PLN. Pembangkit listrik tenaga air. Melimpahnya ketersediaan air menjadi salah satu alasan paling mendasar untuk membangun pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Oleh karena itu, di Indonesia memiliki banyak waduk atau bendungan. Waduk atau bendungan merupakan salah satu rangkaian sistem dari pembangkit listrik tenaga air. Aliran air dari bendungan atau waduk digunakan untuk menggerakkan turbin, kemudian membangkitkan energi listrik. Air merupakan salah satu sumber energi yang cukup melimpah. Air menyimpan energi yang cukup besar. Aliran air mampu menggerakkan kincir yang dibangun di dekat sungai. Alat yang dapat digerakkan oleh arus air yang dibuat dengan kincir yang dihubungkan dengan generator untuk menghasilkan listrik. Makin deras aliran air, maka semakin kencang kincir berputar.
Ketika kincir berputar dengan kencang, maka energi listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar. Energi angin. Angin adalah salah satu energi alternatif yang murah dan tidak mengakibatkan polusi yang berbahaya. Penggunaan energi angin juga dipakai pada kincir angin yang menghasilkan listrik. Baling-baling pada kincir angin akan berputar cepat apabila angin besar yang bertiup. Putaran ini bisa menggerakkan turbin pada suatu pembangkit tenaga listrik. Dengan demikian, energi angin dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik. Masalah yang dihadapi pada pemanfaatan energi angin dalam bentuk kincir angin antara lain sebagai berikut. Ukurannya besar sehingga tidak menghemat tempat dan mahal. Kecepatan angin yang dibutuhkan cukup tinggi, dengan demikian hanya sedikit dari daerah yang bisa memenuhi syarat untuk lokasi pembuatan pembangkit listrik tenaga angin. Demikian penjelasan Ibu tentang energi alternatif yang ada di sekitar kita. Terima kasih anak-anak sudah melihat video pembelajaran tentang energi alternatif yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, supaya anak-anak lebih paham, kita akan langsung menuju kepada pembuatan peta konsep yang ada di Google Classroom. Tetap semangat dalam belajar dan selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.